Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah intervensi psikologi klinis dan non-klinis kali ini, saya akan membahas terkait bentuk-bentuk intervensi. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk intervensi? Mari kita pahami bersama. Nah, kenapa bentuk-bentuk intervensi ini perlu dipelajari? Karena kita perlu memahami dasar-dasar intervensi psikologi yang kurang lebihnya akan membahas bentuk-bentuk intervensi psikologi baik dari level individu, kelompok, komunitas, organisasi, maupun sistem. Nah, untuk mata kuliah intervensi psikologi klinis dan non-klinis ini sendiri, kami memfokuskan untuk membahas lebih dalam terkait intervensi individu dan intervensi kelompok. Nah, bagaimana bahasannya? Mari kita bahas bersama. Bentuk-bentuk intervensi. Tentunya teman-teman semua sudah melewati mata kuliah kode etik psikologi, yang di sana dijelaskan bahwa intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, intervensi organisasi maupun sistem. Nah, perbedaannya apa dari masing-masing intervensi tersebut? Tentunya berbeda permasalahan dan juga ranah atau skupnya begitu. Jika intervensi individual itu dilakukan pada ranah individu, permasalahan-permasalahan atau problematika terkait permasalahan psikologis pada seorang individu untuk di-treatment begitu. Nah, untuk intervensi kelompok tentunya terkait dengan jumlah orang yang lebih dari satu, tidak hanya individu. Nah, ada beberapa orang, lebih dari satu orang, berkumpul menjadi satu, kemudian diberikan treatment, dan mereka memiliki permasalahan yang sama atau kesamaan permasalahan. Nah, itu dapat dilakukan intervensi kelompok. Sedangkan intervensi komunitas tentu tatarannya atau ranahnya pada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada komunitas, begitu. Nah, untuk intervensi organisasi maupun sistem, ini adalah intervensi yang levelnya lebih luas lagi, yang bisa jadi dalam penyelesaiannya itu nanti juga akan melibatkan atau melakukan intervensi individu, kelompok, maupun komunitas untuk mencapai goal dari intervensi organisasi maupun sistem tersebut. Contohnya begini, misal intervensi organisasi pada sebuah perusahaan misalnya. Nah, perusahaan tersebut tentu memiliki visi dan misi. Dari visi itu kemudian dijabarkan melalui misi-misinya apa, dan itu diterapkan, dicapai bersama oleh tim dari berbagai bidang. Perusahaan A misalnya tahun ini bisa mencapai target penjualan sesuai dengan yang ditargetkan. Namun, pada tahun sebelumnya, target penjualan itu tidak memenuhi target yang diharapkan. Maka dari itu, sebelum tahun ini, perusahaan tersebut ternyata sudah melakukan berbagai pembenahan, mencari akar masalahnya itu di mana. Apakah di bagian marketingnya misalnya, atau di bagian produksinya, atau di bagian quality controlnya, atau di bagian lain-lainnya yang ada dalam perusahaan tersebut, begitu. Nah, ternyata ditemukan permasalahan bahwa sebenarnya proses untuk mengedarkan, untuk mengiklankan, untuk menarik massa atau konsumen untuk membeli itu tinggi begitu. Tapi begitu
si para konsumen itu mencoba tester produknya misalnya, mereka merasa tidak puas gitu. Kemudian dicek kembali, oh ternyata permasalahan di bagian produksi. Ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan SOP. Nah, dari situ diusut kembali apa yang terjadi begitu. Ternyata di dalam tim tersebut komunikasinya kurang baik, misalnya kerjasamanya juga kurang baik, kemudian dari supervisornya juga tidak mengawasi dengan baik para bawahan-bawahannya begitu, sehingga terjadi banyak pelanggaran SOP. Nah, mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan kepada para konsumen. Nah, jadi gak konsisten di hasilnya. Kadang di random untuk dicek begitu sesuai dengan quality-nya gitu. Tapi ternyata setelah ditelisik lagi ada produk-produk yang sebenarnya itu tidak sesuai kualitasnya. Tapi keluar ke pasaran. Nah, dalam hal tersebut perusahaan mengambil kebijakan untuk memperbaiki bidang produksi tersebut melalui berbagai pelatihan. Ada pelatihan teknis terkait SOP, kemudian pelatihan terkait soft skill-nya, kerjasama tim, kemudian pelatihan terkait kepemimpinan untuk supervisornya, kemudian melakukan berbagai tindakan agar di tahun yang diharapkan, yaitu tahun sekarang, mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, ternyata di dalam proses untuk mencapai visi misi itu, ya, terjadi berbagai macam treatment atau intervensi yang harus dilakukan. Seperti tadi misalnya teamwork gitu. Kan ada pelatihan kelompok. Yang dilatih siapa ya, mereka-mereka yang teamworknya kurang bagus begitu. Kemudian kepemimpinan, supervisornya ternyata nggak bagus. Nah, ini dia dikasih pelatihan sebagai pemimpin yang baik, bagaimana bisa mengkoordinir karyawan bawahannya begitu. Kemudian pelatihan teknis juga terkait pemahaman SOP dan lain-lainnya. Nah, di antara dalam bidang tersebut, di antara individunya pun juga ada juga yang memiliki konflik internal di rumah tangganya katakanlah, tapi dibawa ke perusahaan. Ini kasuistik yang ternyata berdampak pada kinerjanya. Nah, ini bisa dilakukan intervensi secara individu. Nah, dalam mencapai visi misi dalam intervensi sistem, memang nanti tidak menutup kemungkinan akan menggunakan berbagai metode intervensi baik individu, kelompok, dan itu bisa jadi dikombin begitu untuk menyelesaikan permasalahan organisasi. Nah, terkait dengan sistem, organisasi maupun sistem, kenapa ada istilah organisasi dan sistem gitu? Kalau sistem itu biasanya akan dikaitkan dengan kebijakan atau peraturan yang nanti akan sumbernya, yang muaranya akan ke sana. Misal begini, sekarang teman-teman tentu mencermati berbagai kasus terkait bullying, kekerasan seksual, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Gitu. Katakanlah saja sebagai contoh kekerasan seksual. Ini sudah bukan menjadi permasalahan individu lagi, sudah bukan menjadi permasalahan kelompok lagi, sudah bukan menjadi permasalahan organisasi lagi. Nyatanya di perusahaan terjadi, di instansi sekolah terjadi, di berbagai tempat hal tersebut berpeluang terjadi. Nah, ini sudah menjadi masalah sistem yang muaranya pada aturan. Nah, bagaimana intervensi sistem ini bisa dilakukan? Tentunya nantinya goalnya adalah adanya undang-undang yang melindungi para korban dan memberi sanksi yang tegas pada para pelaku. Nah, siapa saja yang terlibat gitu ya. Tentu untuk mencapai ini semua kita
banyak pihak atau subsistem yang akan kita libatkan. Jadi dalam sebuah sistem itu akan ada berbagai subsistem dari masyarakat, orang tua, siswa, karyawan, pegawai, dan berbagai level subsistem lainnya, begitu. Nah, di dalam sistem tersebut ada subsistem, misalnya nih, kita mau mengintervensi di instansi pendidikan misalnya. Ada korban katakanlah. Korbannya banyak atau sedikit. Misal banyak tentu kita akan melakukan intervensi kelompok. Misal ada satu atau secara personal begitu, tentu kita akan melakukan intervensi individu. Selain itu kita juga bisa melakukan berbagai psikoedukasi, pencegahan, dan pemberian informasi kepada orang tua, pihak sekolah melalui berbagai bentuk pelatihan atau psikoedukasi non pelatihan melalui poster, video, dan semacamnya. Itu yang levelnya masih level individu dan kelompok. Nah, di situ pun sekolah bisa membuat kebijakan. Ya, kebijakan apa? Untuk tidak saling melakukan berbagai bentuk kekerasan. Bisa nanti ada hukumannya, ada punishment-nya, dan sebagainya. Kemudian ada juga mungkin kebijakan dikeluarkannya ada misalnya pojok konseling gitu untuk para siswa mengadu apa yang terjadi pada mereka begitu. Dan ini sebenarnya sebagai implementasi dari sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini adalah kebijakan atau aturan pemerintah yang harus diterapkan sekolah-sekolah. Begitu. Nah, ternyata kejadian ini tidak hanya terjadi di instansi pendidikan begitu. Tidak hanya pada siswa-siswa di sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah perguruan tinggi dan semacamnya. Tapi ternyata di kantor-kantor juga sekarang marak ya para korban itu pada speak up gitu. Nah, di sana tentu juga butuh perlindungan bagaimana aturan yang jelas di perusahaan seperti apa. Tentu perusahaan membutuhkan berbagai bentuk intervensi baik individu pada korban, kemudian intervensi kelompok misalnya pelakunya berkelompok apa yang mereka harus dikasih pelatihan yang seperti apa untuk kesadaran agar mereka juga akhirnya nanti juga mendapat hukuman. Kemudian terciptalah kebijakan yang seperti apa di perusahaan tersebut. Nah, semuanya akhirnya setiap instansi memiliki kebijakan, memiliki rekomendasi terkait pentingnya mencegah terjadinya kekerasan, terutama kekerasan seksual begitu atau pelecehan seksual begitu. Ya, akhirnya akan terciptalah undang-undang yang menaungi hal tersebut. Nah, maka dari itu untuk menyelesaikan kasus sistem ini memang bukan sesuatu hal yang mudah karena sifatnya itu luas. Maka dari itu dalam mata kuliah ini kita hanya memfokuskan sementara untuk intervensi individu dan intervensi kelompok begitu. Nah, metode intervensinya sendiri kalau teman-teman sudah membaca di buku kode etik ada nih, ada 3 istilah yang digunakan. Pertama psikoedukasi, ya. Yang berikutnya ada konseling psikologi. Nah, kemudian yang terakhir ada psikoterapi atau terapi psikologi. Nah, psikoedukasi sendiri apa gitu? Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas atau masyarakat, serta kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi.
Nah, psikoedukasi itu dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan atau non-pelatihan begitu. Nah, perlu dipahami bersama, psikoedukasi ini bisa diterapkan pada kelompok, komunitas, ataupun masyarakat. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan. Untuk pelatihan pasti nanti targetnya atau goals-nya para peserta itu bisa paham dan juga terampil begitu, karena namanya pelatihan. Biasanya akan ada simulasi-simulasi, role play atau penugasan yang sifatnya para peserta ini berlatih sehingga nanti terampil begitu. Sedangkan psikoedukasi tanpa pelatihan atau non pelatihan ini biasanya goals-nya hanya sampai pada pemahaman. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara sebenarnya. Nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan gitu. Lalu kenapa ada kalimat gitu, pemahaman bagi lingkungan terutama keluarga tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi begitu. Nah, ini kaitannya dengan support dari keluarga terhadap penyintas gangguan tertentu atau terhadap orang-orang yang mengalami gangguan tertentu. Misal gini, misalnya ada ODGJ begitu. Terkadang kita tidak bisa hanya memberikan terapi saja pada ODGJ tersebut, karena kan tentu butuh terapi secara psikososial, terapi obat juga begitu. Nah, ini peran keluarga sangat penting. Makanya yang di psikoedukasi adalah keluarga gitu. Setelah misalnya sebentar lagi seseorang dengan ODGJ tersebut akan dipersiapkan kembali ke masyarakat begitu, keluarganya diberi psikoedukasi dulu untuk menciptakan lingkungan yang seperti apa, yang kondusif bagi si pasien. Kemudian kapan nanti memberikan obat misalnya, atau gejala-gejala yang mungkin nanti bisa kambuh itu seperti apa, dan biasanya pemicunya apa, itu yang harus dipahami oleh keluarga, sehingga keluarga bisa menciptakan lingkungan atau situasi yang kondusif. Nah, itu maksudnya seperti itu. Sama seperti misalnya pasien-pasien lainnya yang sifatnya adalah gangguan-gangguan klinis begitu. Terkadang kita tidak bisa memberikan psikoedukasi itu secara langsung pada yang bersangkutan. Maka dari itu pentingnya lingkungan, keluarga, masyarakat sekitarnya kita berikan edukasi terkait bagaimana menciptakan lingkungan yang suportif dan kondusif bagi si pasien ketika kembali ke masyarakat begitu. Nah, selanjutnya ada istilah konseling psikologi. Apa sih konseling psikologi itu? Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial, personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Ya. Jadi ranahnya itu tidak hanya permasalahan kepribadian gitu ya, tapi ternyata permasalahan sosial personal ya, menyangkut dirinya begitu, termasuk permasalahan pendidikan dan pekerjaan juga bisa dilakukan konseling. Nah, fokusnya tentu tadi pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Kemudian yang berikutnya ada istilah terapi psikologi. Apa sih terapi psikologi itu? Nah, terapi psikologi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasarkan teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Maka dari itu biasanya untuk melakukan terapi ini memang kualifikasinya
khusus begitu ya. Terutama sekarang berkembang berbagai bentuk sertifikasi untuk berbagai bentuk terapi begitu, sehingga di situ si terapis itu memang benar-benar berkompeten untuk melakukan terapi yang digunakan oleh si terapis tersebut begitu. Untuk konseling psikologi ini sendiri, ilmuwan psikologi maupun praktisi psikologi atau psikolog gitu bisa melakukannya, karena biasanya tataran masalahnya adalah masalah-masalah yang mungkin tidak terlalu berat begitu. Sedangkan kalau masalahnya sudah masuk ke masalah yang berat, kita akan menggunakan terapi psikologi. Dalam prakteknya di lapangan biasanya seperti itu. Oke, itu tadi terkait metode intervensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail satu persatu terkait tadi psikoedukasi. Kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa psikoedukasi ada dua bentuk gitu ya, yaitu psikoedukasi pelatihan dan tanpa pelatihan gitu. Nah, psikoedukasi sendiri nih di bukunya Supratiknya gitu, kalau teman-teman pernah baca sejarahnya itu kenapa bisa muncul psychological education lebih bercorak developmental dan preventif gitu. Ditujukan kepada klien sehat normal dalam kelompok-kelompok yang relatif besar dan diselenggarakan dalam setting non-psikologis seperti ruang kelas di sekolah atau ruang pertemuan di perusahaan. Nah, biasanya psikoedukasi memang bisa dengan responden yang banyak begitu. Nah, kalau konseling bermetamorfosis melalui konsultasi menjadi psychological education atau psychoeducation, yaitu sejenis model komprehensif baru layanan psikologis mencakup konseling, training atau pelatihan dan konsultasi sekaligus dengan tekanan pada sifat perseveratif developmental untuk membantu klien baik perorangan maupun kelompok lembaga agar mampu memperkembangkan diri secara optimal. Nah, memang di buku tersebut dijelaskan bahwa metamorfosis konseling akhirnya sekarang ke arah psikoedukasi. Ya, karena permasalahan-permasalahan itu semakin meluas dan semakin kompleks, dan kita memang butuh salah satu metode intervensi yang bisa menjangkau banyak orang, bisa menjangkau cakupan yang lebih luas begitu. Nah, terkait bentuk psikoedukasi, kalau psikoedukasi pelatihan itu kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, HIMSI, asosiasi, ikatan minat, dan atau praktek spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. Kalau di buku kode etik kita seperti itu dijelaskannya. Mengapa demikian? Namanya psikoedukasi, edukasi yang ranahnya pada bidang psikologi dan terutama pelatihan yang akan mengajarkan pemahaman dan keterampilan. Tentu harus dilakukan dengan prosedur pengetahuan yang tepat terkait psikoedukasi pelatihan. Tidak hanya asal melakukan pelatihan saja tanpa tahu apakah pelatihan itu nantinya efektif atau tidak. Karena kaitannya dengan skill, tidak hanya tataran kognitif saja. Nah, kemudian kalau bentuk psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan secara langsung, yaitu melalui ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan begitu. Makanya tadi dikatakan bisa kelas besar, ruangannya non psikologis pun nggak masalah begitu. Berbeda dengan nanti konseling dan psikoterapi ya, ruangannya harus ruangan yang
mencerminkan iklim psikologis gitu, membuat nyaman klien gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang B, tidak langsung dalam bentuk penyebarluasan leaflet, pamflet, iklan layanan masyarakat, itu termasuk psikoedukasi, ataupun bentuk-bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu yang memberikan edukasi tentang suatu isu atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Ya, jadi kalau boleh saya ulang kembali, yang tanpa pelatihan itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Jadi misalnya teman-teman membuat poster, leaflet, pamflet, atau melalui buku dan semacamnya begitu, memberikan informasi-informasi pengetahuan edukasi terkait permasalahan-permasalahan topik psikologis terkini begitu, dan itu bermanfaat memberikan pengetahuan atau pemahaman pada masyarakat, pada kelompok begitu, pada komunitas, itu dinamakan psikoedukasi tanpa pelatihan. Nah, tatarannya tadi hanya sampai pada tataran pemahaman. Itu terkait psikoedukasi. Lalu terkait konseling psikologi. Nah, konseling sendiri merupakan proses yang melibatkan suatu interaksi antara seorang konselor dan seorang klien secara pribadi, dengan tujuan membantu klien mengubah tingkah lakunya sehingga mampu mencapai pemuasan aneka kebutuhan hidupnya secara memuaskan. Nah, aspek yang ditekankan di sini adalah interaksi, perubahan tingkah laku, dan pemuasan kebutuhan. Jadi ketika seorang klien atau konseli gitu datang ke konselor, ya tentu ada interaksi dalam proses konseling yang terjadi. Kemudian harapannya ada perubahan tingkah laku, sehingga terjadilah pemuasan kebutuhan. Itu definisi konseling psikologi. Nah, sedangkan psikoterapi, beberapa tokoh mendefinisikan bahwa psikoterapi ini atau terapi psikologi adalah sebuah kegiatan terencana dengan melibatkan emosi, interaksi antara psikolog dan klien. Nah, di sini untuk role gitu dia lebih menspesifikkan psikolog gitu. Jadi yang memang lebih berkompeten dalam hal psikoterapi tentunya psikolog, dan tentunya melalui jam terbang yang tinggi begitu, jam terbang yang terus diasah. Nah, maka akan semakin terampil. Kemudian ada definisi lain lagi, psikoterapi merupakan salah satu intervensi dalam konteks hubungan profesional. Ya, hubungannya ini profesional antara psikolog dan klien atau pasien. Nah, pendapat lain, psikoterapi lazimnya cenderung dimaknai sebagai reedukasi atau pendidikan kembali si individu dengan tujuan mengubah persepsi, kemudian mengintegrasikan pemahaman baru ke dalam tingkah lakunya sehari-hari, dan mengatasi aneka perasaan negatif akut akibat pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Ya, jadi dalam hal ini individu itu diharapkan ketika mengikuti terapi psikologi atau psikoterapi, ia dapat mengubah persepsinya, kemudian mengintegrasikan pemahaman baru atau persepsi yang sudah terbentuk tadi ke dalam tingkah lakunya sehari-hari. Ya, yang awalnya perilaku atau tingkah lakunya maladaptif jadi perilaku yang adaptif begitu. Dan mengatasi aneka perasaan negatif akut akibat pengalaman yang menyakitkan di masa lalu begitu. Dengan tadi bisa mengubah persepsi tadi, ada pemahaman baru begitu. Nah, diharapkan perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatifnya juga ikut dapat teratasi. Nah, sehingga dia bisa
tadi seperti konseling tadi akhirnya mencapai pemuasan kebutuhannya, ya, goals-nya itu tercapai. Nah, selanjutnya apa sih persamaan dan perbedaan dari konseling, psikoterapi, dan psikoedukasi gitu? Mengapa tiga hal ini ada dalam buku Kode Etik Psikologi? Nah, sebagai calon konselor psikologi, calon ilmuwan psikologi, tentunya teman-teman harus tahu perbedaan-perbedaannya apa. Nah, untuk tujuan, konseling itu diarahkan pada pertumbuhan, developmental, edukatif, dan preventif. Sedangkan psikoterapi melibatkan perubahan menyeluruh terhadap struktur karakter dasar seseorang. Sifatnya remediatif, adjustif, dan terapeutik. Ya. Jadi karena tingkatan masalahnya sudah berbeda, maka tujuannya pun juga berbeda begitu. Nah, untuk psikoedukasi sendiri membantu klien baik perorangan maupun kelompok lembaga agar mampu mengembangkan diri secara optimal. Ini hampir sama dengan konseling developmental preventif. Ya, untuk mengembangkan diri, mengembangkan kelompok, mengembangkan lembaga, dan sifatnya lebih pada preventif begitu atau pencegahan. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi kliennya, untuk konseling, nah ini biasanya untuk klien normal, ya, bisa dilakukan secara individual maupun kelompok kecil. Untuk psikoterapi, biasanya kliennya kurang normal, dalam hal ini neurosis atau psikosis. Nah, dapat dilakukan secara individual maupun kelompok kecil. Untuk psikoedukasi, ini klien normal, bisa dilakukan individual, kelompok relatif besar gitu, nggak seperti konseling dan psikoterapi, kelompoknya memang tidak bisa terlalu besar untuk menjaga keefektifannya. Kemudian bisa juga pada komunitas, ya. Untuk sifat bantuan, nah untuk konseling sendiri sifatnya tadi sebenarnya sudah disebutkan bahwa sifatnya preventif, mencegah terjadinya penyimpangan yang bersifat merusak. Ya, jadi agar tidak semakin parah begitu. Nah, kalau psikoterapi, sifat bantuannya remediasi, menghilangkan penyimpangan yang kini telah terjadi, sementara upaya pencegahannya hanya merupakan perhatian tambahan. Ya, memang ini sudah gangguan-gangguan yang mungkin berat dan butuh waktu untuk kembali sembuh gitu dari penyimpangan atau perilaku maladaptif yang dialami. Kemudian untuk psikoedukasi ini sifatnya preventif. Untuk penyelenggaraan, nah tadi sempat kita singgung bersama, untuk konseling, ya tentunya ruang konsultasi yang bercorak remedial. Sama seperti psikoterapi, ruang konsultasi yang bercorak remedial. Atau ya psikologis begitu istilahnya. Nah, kalau psikoedukasi sendiri, setting untuk penyelenggaraannya non-psikologis bisa, yaitu ruang kelas di sekolah atau ruang pertemuan di perusahaan gitu. Yang penting kapasitasnya nyaman ditempati untuk banyak orang misalnya. Ya, karena sifatnya hanya memberikan pemahaman begitu, terutama yang non pelatihan atau tanpa pelatihan. Kalau yang pelatihan, ya ruangan-ruangannya pun juga dibutuhkan yang besar begitu. Kalau akan ada role play, praktek dan semacamnya, itu akan lebih leluasa. Dan biasanya kalau pelatihan ini kelompoknya mungkin tidak terlalu sebesar yang non pelatihan gitu. Mungkin 15 gitu udah sudah sesuatu hal yang termasuk besar begitu, karena
kita berfokusnya memberikan keterampilan juga. Kalau konseling maupun psikoterapi 8-10 itu sudah banyak begitu. Kalau lebih dari itu mungkin sudah nggak efektif lagi. Sudah sulit untuk kita sebagai terapis ataupun konselor untuk memberikan pendampingan kepada mereka. Nah, untuk karakteristik konseling sendiri, karakteristiknya edukasional, vokasional, suportif, situasional, problem solving, conscious awareness, normal, present time, dan short term. Ya. Kalau psikoterapi itu lebih ke suportif, ya pada setting-setting yang memang krisis gitu, rekonstruktif, deep emphasis, analitik, fokus on the past, ya fokusnya di masa lalu, beda dengan konseling tadi kan present time ya. Kemudian fokus waktunya ini yang membedakan di present sama di past gitu. Kemudian emphasis on neurotic or other severe emotional problem and long term gitu. Jadi permasalahan-permasalahan emosi yang memang parah dan butuh waktu yang lama. Sedangkan konseling kan short term gitu, waktunya memang lebih singkat. Nah, selanjutnya untuk psikoedukasi, edukasional juga, vokasional, suportif, situasional, problem solving, conscious awareness, normal, present time, and short term. Ini sama dengan konseling. Ya bedanya tadi mungkin kelompoknya lebih relatif besar, ada komunitas juga, settingnya non psikologis begitu. Nah, ini kurang lebihnya persamaan dan perbedaan dari konseling, psikoterapi, dan psikoedukasi. Namun demikian, mungkin ini tidak terlalu bisa juga dijadikan patokan utama begitu, karena setiap tokoh itu dalam hal membedakan konseling dan psikoterapi itu berbeda-beda. Bahkan ada yang menganggap itu sama, ada yang menganggap itu berbeda. Nah, ini adalah rangkuman dari pendapat berbagai tokoh, ya, sehingga diharapkan rangkuman ini lebih komprehensif begitu. Nah, itu saja terkait bentuk-bentuk intervensi. Jika teman-teman semua ada pertanyaan atau merasa masih kurang jelas, nanti bisa tulis pertanyaan-pertanyaan tersebut di komen, di kolom komentar. Nanti akan langsung dibalas. Kalau belum terbalas akan kita bahas bersama ketika proses pembelajaran melalui Zoom meeting dan sebagainya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.